Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peradilan dalam bidang perpajakan. Maka dari itu, langsung saja saya jelaskan ya. Mohon untuk teman-teman menyimak sampai akhir video. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, perkenalkan nama saya Amrina Rosada. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam video tersebut. Baik teman-teman, materi dalam peradilan perpajakan itu ada 3. Yang pertama, peradilan semu dan umum. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan keberatan. Dan yang ketiga, penyelesaian keberatan. Baik, materi yang pertama adalah peradilan administrasi semu dan umum. Peradilan administrasi semu atau yang tidak sesungguhnya yaitu apabila wewenang untuk memutus keberatan secara hierarkis terletak pada instansi yang lebih atas atau tinggi. Yang kedua, peradilan umum atau murni atau sesungguhnya yaitu apabila wewenang untuk memutus perkara ada pada hakim lembaga yudikatif. Ciri-ciri administrasi semu. Yang pertama, melibatkan dua pihak yaitu wajib pajak dan fiskus. Yang kedua, merupakan tingkat pengajuan keberatan. Yang ketiga, terhadap surat keberatan harus diambil keputusan. Yang keempat, diatur dalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang terakhir, pihak yang mengambil keputusan adalah aparatur pajak. Selanjutnya, ciri-ciri administrasi umum atau murni. Yang pertama, melibatkan 3 pihak yaitu wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Wajib pajak dan fiskus adalah pihak yang bersengketa, sedangkan hakim adalah pihak yang akan memutuskan sengketa. Yang kedua, merupakan peradilan tingkat banding. Yang ketiga, diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan keberatan. Yang pertama, SKPKB, surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, dan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak. Yang kedua, SKPKBT, surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Yang ketiga, SKPLB, surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, SKPN, surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyelesaian keberatan. Menurut pasal 11, proses penyelesaian sengketa sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal surat keberatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ditindaklanjuti dengan menguji data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan data yang disampaikan oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Yang kedua, petugas pajak dalam penguji data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kewenangan sebagai berikut. Pertama, mengajukan peminjaman dokumen yang berkaitan dengan proses pembayaran kepada wajib pajak. Yang kedua, meminta keterangan kepada wajib pajak. Ketiga, melakukan penelitian lapangan. Dan atau meminta data dan informasi kepada pihak lain. 3. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, masih dibutuhkan data atau informasi, petugas pajak dapat melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oke, baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang peradilan pajak. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you next time.